kenalan dulu kan, kita kan belum kenal. Perkenalkan, nama Ibu Sri Devitri, kalian bisa panggil Ibu dengan sebutan Ibu Devi. Ibu mengampu mata pelajaran IPA, berhubung karena Ibu guru baru di sini. Baik, kita akan memulai pembelajaran hari ini. Untuk kelas 11 ya. Pelajaran kita adalah polusi dan penanganan dampak polusi. Pengertian polusi. Polusi adalah masuknya atau dimasukkannya suatu makhluk hidup, zat energi dan atau komponen ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Kemudian, zat atau bahan yang dapat mengakibatkan pencemaran disebut dengan polutan. Suatu zat dikatakan sebagai polutan apabila keberadaannya merugikan bagi makhluk hidup. Polutan itu dibagi menjadi 3, yaitu polutan biologi, polutan kimia, dan polutan energi. Yang dimana polutan biologi itu disebut juga dengan polutan makhluk hidup. Contohnya adalah belatung pada sampah. Polusi dapat dibedakan menjadi polusi udara, polusi air, polusi tanah, dan polusi suara. Yang mana yang akan kita bahas hari ini adalah polusi udara. Polusi udara adalah keberadaan satu atau lebih bahan pencemar berupa zat padat, cair, dan gas yang masuk ke atmosfer baik secara alami atau akibat perbuatan manusia yang dalam jumlah dan waktu tertentu dapat membahayakan kelangsungan hidup manusia, hewan, dan tumbuhan. Pencemar udara dibedakan menjadi 2, yaitu pencemar primer atau polutan primer dan polutan sekunder. Polutan primer adalah substansi pencemar yang ditimbulkan langsung dari sumber pencemaran udara. Karbon monoksida dan sulfur dioksida adalah sebuah contoh dari pencemar udara primer karena ia merupakan hasil dari pembakaran. Kemudian pencemar sekunder adalah substansi pencemar yang terbentuk dari reaksi pencemar-pencemar primer di atmosfer. Pembentukan ozon dalam fotokimia dan sulfur trioksida adalah sebuah contoh dari pencemaran udara sekunder. Jenis-jenis polutan udara dan dampaknya. Yang pertama ada karbon monoksida atau CO. Dia sifatnya tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna. Dia merupakan hasil pembakaran yang tidak sempurna dari bahan-bahan yang mengandung karbon. Polutan karbon yang mencemari udara ini umumnya berwujud gas dan padat. Misalnya asap yang dihasilkan dari sarana kendaraan bermotor dan pembakaran bahan bakar minyak. Dampak yang ditimbulkan antara lain menyebabkan sakit kepala, rasa mual, pingsan, kerusakan otak, kemudian penglihatan dan kematian bila jumlahnya sudah mencapai 16-50% dalam darah. Yang kedua ada karbon dioksida atau CO2, bersifat tidak berbau, tidak terasa, dan tidak berwarna, sama seperti yang pertama tadi. Dia berasal dari asap yang dihasilkan dari pabrik. Jadi beda ya, kalau karbon monoksida tadi berasal dari asap kendaraan dan pembakaran bahan bakar minyak. Kalau dia karbon dioksida berasal dari pabrik dan mesin yang menggunakan bahan bakar fosil. Dampaknya yaitu tingginya kadar CO2 di udara mengakibatkan suhu udara menjadi tinggi yang akan mempengaruhi kehidupan makhluk hidup. Perubahan iklim ini disebut dengan greenhouse atau efek rumah kaca. Kadar CO2 yang tinggi berdampak negatif pada peredaran darah, gangguan pada sistem saraf pusat, dan pernapasan manusia menjadi lebih cepat. Yang ketiga ada CFC. Bukan CFC yang dijual-jual itu ya. CFC bersifat tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berbahaya. Gas klorofluorokarbon atau disingkat CFC digunakan untuk pendingin pada lemari es, gas pendorong atau aerosol pada botol semprot, misal pada hairspray,
Dan untuk AC, dampaknya yaitu lapisan ozon yang menipis mengakibatkan kanker kulit, kanker mata, kematian, dan tumbuhan menjadi kerdil. Yang keempat ada sulfur oksida atau SO2, yaitu unsur belerang murni, tidak menimbulkan masalah polusi udara, tapi oksida belerangnya yang mengakibatkan polusi udara. Dampak yang dihasilkan adalah mengakibatkan berkaratnya benda-benda dari logam, menggugurkan daun pada tumbuhan, menurunnya pH tanah sehingga akan mempengaruhi kualitas air, gangguan pernapasan, mata berair, batuk, bronkitis, dan mengakibatkan bayi lahir prematur. Yang kelima ada timbal. Timbal berasal dari bahan bakar kendaraan bermotor yang mengandung timbal, sampah kaleng, cat, pewarna, dan pestisida yang mengandung timbal. Dampaknya yaitu pada wanita hamil menyebabkan kematian janin, pada anak-anak menyebabkan cacat mental, pada orang dewasa menyebabkan hipertensi, mempengaruhi saraf pusat dan ginjal. Jadi secara umum dampak pencemaran udara bisa dilihat di situ. Yang pertama mengganggu otak, perut, sistem reproduksi, mata, tenggorokan, paru-paru, dan jantung. Penanganan polusi udara. Beberapa penanganan yang dapat dilakukan untuk mencegah polusi udara antara lain menanam dan merawat tumbuhan di sekitar lingkungan kita. Bila bahan di lingkungan kita dengan banyaknya tumbuhan akan menghasilkan oksigen dan membantu penyerapan karbon dioksida. Yang kedua, menggunakan sarana transportasi umum guna mengurangi penyumbang karbon monoksida yang tinggi. Menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan seperti beca, sepeda, dokar, atau delman. Mengurangi pemakaian AC dan menggunakan AC yang hemat energi dan non-CFC. Menggunakan energi alternatif guna menghemat energi, misal menggunakan sepeda motor yang menggunakan tenaga surya. Tidak membuang sampah sembarangan dan tidak merokok. Baik, di sini Ibu akan memberikan kalian tugas, yaitu menurut pendapat kalian, hal apa saja yang bisa kalian lakukan guna untuk menangani polusi udara tersebut? Dikumpul pada pos yang sudah ditentukan dan akan Ibu jelaskan kembali minggu depan. Baik, karena sudah selesai pembelajaran kita hari ini, Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.